Selamat datang kembali pada kuliah KL 2102 Statika. Kali ini kita akan membahas cara membuat garis pengaruh akibat beban yang bergerak di sepanjang struktur. Misalnya di sini diberikan sebuah balok dengan tumpuan A dan B serta jarak-jarak yang sudah diperlihatkan di gambar ini. Sebagaimana telah kita bahas pada segmen yang lalu, garis pengaruh akan kita buat dengan beban yang besarnya sebesar 1 dan posisinya sejauh variabel X dari ujung kiri struktur. Kalau kita lihat jarak-jarak yang diberikan ini, nilai X bisa bervariasi dari 0 sampai dengan 10 meter. Free body ini sudah lengkap karena reaksi sudah tergambar, jadi kita bisa terapkan persamaan keseimbangan langsung. Misalnya kalau kita ambil momen terhadap titik B, kita akan dapatkan 5 kali RA, momennya positif, dikurangi dengan momen dari gaya yang satu ini, dikalikan dengan jaraknya ke titik B, 7 dikurangi X sama dengan 0, sehingga kita peroleh RA itu adalah 7 dikurangi X per 5. Lalu selanjutnya kita bisa terapkan keseimbangan dalam arah vertikal, dan kita dapatkan RA tambah RB dikurangi 1 sama dengan 0, dan RB menjadi X kurang 2 per 5. Kedua-duanya merupakan fungsi dari X, dan kalau kita lihat ini X-nya linear ya, artinya kalau kita gambarkan nanti akan berupa garis lurus. Kita akan coba gambarkan garis pengaruh reaksi di A dulu misalnya. Karena garis lurus kita hanya perlu meninjau nilai-nilai di ujung dan tinggal menyambungkan keduanya. Pada saat X sama dengan 0, kita masukkan ke sini, RA-nya adalah 7 per 5 atau 1,4. Nah, demikian. Dan pada saat X sama dengan 10 di ujung kanan, kalau kita masukkan, kita dapatkan nilai minus 3 per 5 atau minus 0,6. Sehingga kita tinggal sambungkan dengan garis lurus. Dan inilah garis pengaruh reaksi di tumpuan A. Selanjutnya untuk reaksi di tumpuan B, kita masukkan atau kita gambarkan fungsi ini pada saat X sama dengan 0 nilainya minus 2 per 5 jadi minus 0,4. Dan pada saat X sama dengan 10 kita dapatkan 10 kurang 2 per 5 jadi 8 per 5 atau 1,6. Dan kalau kita sambungkan akan demikian ya. Dengan demikian kita sudah mendapatkan garis pengaruh RA dan RB, dan artinya kalau gaya satu satuannya berada di sini, reaksi di RA-nya dapat sekian dan reaksi di RB-nya bisa kita baca di sini. Demikian juga di tempat-tempat lainnya, kita tinggal baca ke bawah sesuai dengan posisi beban yang satu ini. Nah, selanjutnya misalnya kita ingin mencari gaya dalam di titik C ya. Ini titik C ini 3 meter di sebelah kiri, di sebelah kanan titik A atau 2 meter di sebelah kiri titik B. Artinya kalau kita ingin mendapatkan gaya dalam, kita harus membuat potongan di sini. Nah, kita buat potongan di sini dan kita boleh tinjau segmen sebelah kiri atau segmen di sebelah kanan dari potongan ini. Kalau kita lihat potongan di sebelah kiri dari potongan C ini, free body-nya akan terlihat seperti ini. Namun perlu kita catat juga bahwa kalau free body-nya seperti ini, artinya gaya satu-satuannya terlihat di sini, maka X itu hanya boleh berlaku dari 0 sampai 5, karena jika X-nya lebih dari 5, maka gaya yang satu-satuan ini tidak akan kelihatan dan kita akan mendapatkan free body yang seperti ini. Jadi untuk mendapatkan gaya dalam di titik C, kita perlu menganalisa dua free body ini. Yang atas ini untuk X dari 0 sampai dengan 5, sedangkan yang bawah ini berlaku untuk X dari 5 sampai dengan 10. Karena kalau X-nya sudah lebih dari 5, maka gaya satu-satuannya ini tidak akan terlihat di free body ini. Nah, selanjutnya kita terapkan persamaan keseimbangan di masing-masing free body ini. Untuk free body yang atas, kita dapatkan VC-nya sama dengan 2 kurang X per 5. Ini keseimbangan biasa antara RA1 dan VC. Sedangkan keseimbangan momen, kalau diambil momen ke C, akan memperoleh MC-nya sebesar 2X kurang 4 per 5. Untuk free body yang bawah, kita juga bisa terapkan persamaan keseimbangan. Dalam arah vertikal, kita dapatkan VC-nya jadi 7 kurang X per 5. Dan dalam keseimbangan momennya akan menghasilkan MC sebesar 21 kurang 3X per 5. Selanjutnya kita tinggal menggambarkan fungsi-fungsi ini menjadi garis pengaruh. Struktur baloknya sudah tergambar di sini. Garis pengaruh akan kita gambarkan tepat di bawah struktur balok ini. Dan kita tuliskan kembali hasil-hasil yang sudah kita peroleh dari perhitungan sebelumnya. Untuk gaya geser di titik C ada dua fungsi.
Satu untuk X dari 0 sampai 5 meter dan satu lagi untuk X di antara 5 dan 10 meter. Demikian juga dengan momen lentur, satu fungsi untuk X antara 0 sampai 5 dan satu fungsi antara X 5 sampai 10 meter. Untuk gaya geser kita tinggal masukkan saja karena ini semua fungsi yang berupa garis lurus, kita tinggal masukkan nilai di ujung-ujungnya. Waktu X sama dengan 0 nilainya adalah 2/5 atau 0,4. Dan X sama dengan 5 nilainya minus 3/5 atau minus 0,6, demikian. Lalu untuk fungsi yang kedua, X sama dengan 5 memberikan hasil 0,4 lagi. Dan X sama dengan 10 menghasilkan minus 3/5 atau minus 0,6. Sehingga kita dapatkan garis pengaruh gaya geser di titik C seperti tergambar di sini. Untuk momen lentur kita juga lakukan hal yang sama. X sama dengan 0 menghasilkan nilai momen lentur minus 4/5 atau minus 0,8. X sama dengan 5 menghasilkan 10 kurang 4 jadi 6/5 jadi 1,2. Untuk fungsi yang kedua ini X sama dengan 5 juga menghasilkan 1,2 dan X sama dengan 10 menghasilkan nilai minus 9/5 atau minus 1,8 sehingga kita peroleh momen lentur atau garis pengaruh momen lentur di titik C akibat beban sebesar 1 yang bergerak dari ujung kiri balok hingga ujung kanan. Demikian pembahasan mengenai penyusunan atau konstruksi dari garis pengaruh. Pada segmen berikutnya kita akan lanjutkan dengan sejumlah contoh penyusunan garis pengaruh pada struktur balok dan struktur rangka batang. Sampai bertemu pada segmen berikutnya.